Sahibul Qasidah mengatakan, tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar nakirun wa raqibun wa kadha, Adidun malikun wa ridwanuh tadha. Yang artinya, rincian 10 malaikat yang wajib bagi setiap umat Islam untuk menghafal namanya, untuk mengetahui nama-nama mereka dan tugas-tugasnya adalah 10 malaikat. Adapun yang lainnya hukumnya tidak wajib, tapi yang 10 ini wajib bagi setiap umat Islam untuk mengetahui nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Yang pertama adalah Jibril alaihi salam, dan beliau adalah Raisul Malaikah, pemimpin para malaikat, dan beliaulah adalah malaikat yang paling mulia. Tugas beliau, malaikat Jibril alaihi salam, adalah sebagai as-safir bainallahi wa rusuli. Beliau adalah delegasi yang menyambungkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya. Dan malaikat Jibril ini mempunyai nama-nama yang banyak. Dan ketahuilah, di dalam orang Arab mengatakan, wa kathratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan kepada mulianya orang yang mempunyai nama tersebut. Maka kadangkala malaikat Jibril alaihi salam disebut di dalam Al-Quran dengan namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul man kana aduwwan li Jibril. Kadangkala malaikat Jibril disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Ar-Ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ketiga, malaikat Jibril disebut dalam Al-Quran dengan nama Ruhul Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang keempat, kadang malaikat Jibril disebutkan dalam Al-Quran dengan nama Ruhul Qudus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dan malaikat Jibril juga mempunyai nama yang lain, yaitu An-Namus, sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah bin Nawfal, kemisanan dari istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali dan dijelaskan kepada Waraqah bin Nawfal, maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, hadzan namusul ladzi unzila ala Musa. Ini adalah malaikat Jibril yang dulunya pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka musyahidinil kiram, itulah malaikat yang pertama yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui nama dan tugasnya, yaitu Jibril, Raisul Malaikah, pemimpin para malaikat. Tugas beliau adalah menyampaikan wahyu, delegasi antara Tuhan, antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan para nabi-nabinya. Dan tadi dikatakan bahwasanya Jibril alaihi salam, beliau mempunyai 600 sayap. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah malaikat Mikalu atau Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang Allah berikan tugas untuk mengatur hujan, mengatur turunnya hujan di satu tempat, kadar hujannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada malaikat Israfil untuk menjaga lautan, menjaga sungai-sungai, dan untuk membagikan rezeki. Yang ketiga adalah Israfil, malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniup sangkakala.
Dan nantinya malaikat Israfil akan meniupkan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka semua makhluk yang bernyawa akan mati. Semua makhluk hidup akan meninggal. Adapun tiupan yang kedua, maka akan bangkit semua makhluk yang hidup dan rohnya akan kembali kepada badan-badan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala, maka akan mati semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali orang-orang makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditiupkan lagi tiupan yang kedua, maka semuanya akan bangkit. Selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat yang keempat yang wajib kita imani dan kita ketahui nama dan tugasnya adalah malaikat Israel, dan semuanya pasti tahu beliau adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa makhluk yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dan malaikat Israel ini mempunyai a'wan atau mempunyai pembantu-pembantu yang mana mereka membantu tugasnya malaikat Israel di dalam mencabut nyawanya makhluk yang hidup. Selanjutnya yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar Nakir. Dan keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk menjadi juru tanya. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanya kepada manusia yang dikuburkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubiral mayyit." Dalam riwayat yang lain, "Idza qubiru ahadukum atahu malakan aswadan azraqan ay aynahuma yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir." Jika dikuburkan salah satu di antara kalian, maka dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat, yang mana 2 orang malaikat ini hitam dan bermata biru. Salah satunya dikatakan munkar dan satunya lagi dikatakan nakir. Tugas mereka akan menanyakan kepada setiap ahli kubur. Jika dia bisa menjawabnya, maka dia akan istirahat dalam kuburnya, menikmati kenikmatan yang Allah sediakan untuk dia dalam kuburnya. Tapi kebalikannya, jika dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka dia akan disiksa oleh malaikat tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-7 dan ke-8 adalah malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid artinya hafizun wa hadirun. Hafizun yang menjaga, hadirun yang selalu bersama kita. Adapun tugas keduanya adalah mencatat semua amal perbuatan kita. Semua apa yang kita ucapkan, semua apa yang kita lakukan dicatat dan ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Satunya sebelah kanan malaikat Raqib dan yang satunya sebelah kiri yaitu malaikat Atid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Kemudian malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada beliau malaikat Malik untuk menjaga nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Malik ini tidak pernah senyum. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat neraka penghuninya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Malik dan beliau tidak bersenyum. Dan malaikat Malik mempunyai pembantu-pembantu yang membantu tugas beliau untuk menjaga neraka. Malaikat-malaikat yang membantu malaikat Malik dinamakan dengan Az-Zabaniyah, dan jumlah mereka ada 19. Tugas mereka yang diketuai oleh malaikat Malik adalah menjaga neraka.
yang diriwayatkan bahwasanya jumlah neraka itu ada 7. Ada neraka Jahannam, ada neraka Ladha, ada neraka Khutamah, ada neraka Sa'ir, ada neraka Saqar, ada neraka Jahim, dan yang terakhir ada neraka Hawiyah. Semoga kita semuanya, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, dan semua umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan malaikat-malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga neraka. Disebutkan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami jadikan para penjaga-penjaga neraka kecuali mereka para malaikat. Dan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman 'alaiha 19, yang menjaga neraka ada 19 malaikat, dan ini yang diberikan nama Az-Zabaniyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat yang lain, sanad'uz zabaniyah. Naam, kemudian malaikat yang ke-10 yang wajib diimani oleh umat Islam adalah malaikat Ridwan. Dan malaikat Ridwan ini Allah Subhanahu wa taala berikan amanat kepada beliau untuk menjaga syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala ada 7. Ada surga Firdaus, dan ini surga yang paling tinggi, dan disitulah nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tinggal. Semoga kita semuanya, Anda yang ada di rumah dan keluarga kita semuanya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Yang ketiga adalah Jannatul Khuldi, atau surga khuldi, kekekalan. Yang keempat adalah Jannatul Na'im. Yang kelima adalah Jannatul Adn. Yang keenam adalah Darus Salam. Yang ketujuh adalah Darul Jalal. Itulah nama-nama surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tetapi namanya saja yang berbilang, tapi namanya saja yang banyak. Dan sekali lagi, kathratul isim tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan kepada kemuliaan orang yang diberi nama tersebut. Akhirnya, para musyahidin al-kiram, para pemirsa Dalwa TV, itulah 10 malaikat yang wajib bagi kita untuk mengimani mereka dengan mengetahui nama-namanya, dengan mengetahui tugas-tugasnya. Dan kita wajib meyakini serta mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya dan mampu berubah dimensi, mampu berubah bentuk ke dalam bentuk yang mereka inginkan. Tugasnya mereka adalah untuk menjaga manusia. Ada yang ditugaskan untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjaga kehidupan manusia. Itulah malaikat yang dinamakan dengan Al-Hafadhah. Dan setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing, Akhirnya, pada perjumpaan ini kita telah mendapatkan manfaat yang banyak, faidah yang banyak, yaitu kita telah mengetahui nama-nama malaikat yang wajib kita imani dan kita ketahui nama-nama dan tugasnya.
Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.